Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raditya Cahya Baswara. Saya merupakan dosen tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada program studi Teknik Elektro. Riwayat pendidikan saya S1 di jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada dan S2 jurusan Magister Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2018, saya mengajar di Prodi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah konversi energi. Mata kuliah ini sangat linier dengan kualifikasi pendidikan formal yang pernah saya dapatkan, yaitu pada konsentrasi sistem tenaga listrik atau power system, di mana dalam perkuliahan materi disampaikan oleh dosen dan juga oleh mahasiswa secara berkelompok dalam bentuk presentasi. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat lebih mengeksplor diri dan belajar dari berbagai sumber yang mereka dapatkan. Presentasi mahasiswa juga dapat melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, kerja tim, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas. Mata kuliah konversi energi merupakan mata kuliah dasar yang harus dikuasai mahasiswa sebagai landasan dalam memahami sistem kelistrikan, pembangkitan tenaga listrik, dan berbagai sumber energi yang dapat dipakai oleh manusia, serta cara mengkonversinya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep penting pada konversi energi di sektor pembangkitan listrik, baik sumber energi konvensional seperti PLTU dengan batu bara, pembangkit gas, diesel, serta PLTA, maupun pembangkit listrik baru seperti energi nuklir dan fuel cell, dan juga energi terbarukan seperti energi surya, angin, mikrohidro, biomasa, energi dari sampah, energi ombak, pasang surut, arus laut, panas bumi, dan lain-lain. Mata kuliah ini juga membahas tentang penyimpanan energi listrik, konsep dasar transmisi, distribusi tenaga listrik, dan smart grid, serta pemanfaatannya seperti pada sektor transportasi. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi berupa kurva beban dalam sistem tenaga listrik dan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG yang akan disampaikan oleh mahasiswa dengan sistem presentasi. Berikut ini adalah video pelaksanaan kuliah saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga doa sebelum belajar. Nah, di sini ada kurva beban harian. Jadi tertulis di sini berbagai macam pembangkit listrik. Ya, ada yang hidroelektrik, kemudian nuklir, kemudian kalau itu adalah batu bara, kemudian dengan gas alam LNG, liquid natural gas, kemudian dengan BBM ya, dengan minyak, bahan bakar minyak, kemudian hidroelektrik dan hidroelektrik pump storage. Nah, jadi kalau pump storage itu ketika energinya kebutuhan energinya kecil, maka justru airnya itu dipompa ke atas bendungan. Kemudian ketika kebutuhan energinya tinggi, itu
permintaan energinya tinggi, air yang ada di bendungan itu diterjunkan lagi ke bawah melewati turbin sehingga menghasilkan daya. Jadi pump storage ini bisa membuat kurva beban ini menjadi sedikit lebih datar ya. Selisih antara yang paling puncak dan yang paling rendahnya bisa lebih kecil ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam pembangkit listrik itu sifatnya beda-beda. Ada yang bisa dinaik turunkan dengan cukup besar ya. Kalau di sini contohnya adalah yang PLTD yang menggunakan diesel atau bahan bakar minyak. Nah, di sini ketika peak load, tapi presensinya tadi sudah ya Mas ya. Jadi tadi itu terlambat, tapi silahkan boleh masuk ke kelas. Oke, kemudian, nah di sini PLTD ketika peak load dia bisa menghasilkan atau bisa dipompa atau bisa dihidupkan ya, sehingga menghasilkan energi yang besar. Namun ketika bebannya kecil, dia bisa dinyalakan hanya kecil saja. Berbeda dengan tenaga nuklir dan juga tenaga batu bara. Ya, PLTU ya di sini. Tenaga nuklir itu sebenarnya PLTU juga, tapi yang dibakar bukan batu bara melainkan nuklir. Nah, di sini tidak bisa dinaik turunkan seperti PLTD karena ya prosesnya yang panjang untuk membangkitkan listrik itu untuk menghasilkan tenaganya, sehingga kalau dinaik turunkan secara drastis bisa membahayakan pembangkitnya itu sendiri. Nah, di sini dibagi tiga, ada beban puncak peak load, kemudian intermediate cycling load atau beban tengah, kemudian ada beban dasar atau base load. Contoh berapa kurva beban itu juga tergantung oleh tanggalnya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa warna, biru, kuning, kemudian merah. Nah, biru itu adalah weekday ya, hari kerja. Kita lihat penggunaan listriknya lebih besar karena memang industri-industri kemudian kantor-kantor itu menyala ya, menggunakan listrik dengan dengan kapasitas yang tinggi. Kemudian ketika weekend, libur hari Sabtu, itu kurva bebannya juga menurun. Kemudian ketika hari Minggu itu yang paling kecil. Nah, lebih rendah lagi ketika libur tahunan ya, seperti Idul Fitri atau Idul Adha seperti itu, atau mungkin tahun baru, di mana toko-toko atau kantor-kantor yang biasanya menyala itu dia libur, full libur seperti itu. Nah, ini yang pernah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Ada berbagai macam jenis beban. Ada beban industri yang dia puncaknya ketika siang hari, ketika industri tersebut beroperasi. Kemudian di tengahnya ada turun, ini ketika istirahat siang. Kemudian ada beban penerangan, itu dia akan naik ketika malam. Ketika siang dia mati, jadi nol seperti itu. Kemudian beban komersial itu seperti mall, kemudian toko dan lain-lain. Dia bebannya seperti ini. Ada dua puncak, kemudian saat istirahat siang dia lebih turun seperti itu. Ketika pagi atau sebelum siang dan setelah siang itu lebih besar yang setelah siang karena penambahan lampu dan lain-lain. Kemudian ini beban residensial itu ya, rumah seperti itu. Biasanya paling puncaknya adalah ketika sore hari sampai malam hari, ketika orang-orang berkumpul di rumahnya kemudian menyalakan berbagai macam peralatan listrik seperti lampu, kemudian TV, kemudian yang lain-lain. Oke, kurva beban ini juga bergantung oleh musim ya, musim. Terutama di negara yang 4 musim, ada musim panas dan musim dingin, winter musim dingin, summer musim panas. Itu terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Ya, ketika musim panas, ya kebanyakan listriknya itu digunakan untuk ya mungkin pendingin ruangan ya, dan itu saat siang hari. Kemudian karena musim panas itu siangnya lebih lama, sehingga lampunya juga lebih sedikit dinyalakan. Beda dengan musim dingin,
ini beban lampunya lebih lama dinyalakan karena malamnya lebih panjang daripada siangnya. Kemudian justru yang dihidupkan bukan pendingin melainkan pemanas ya, pemanas ruangan, dan itu paling banyak digunakan adalah ketika sebelum tidur dan malam hari ya. Nah, sebelum tidur dan juga pagi hari ketika beraktivitas. Nah, jadi puncaknya ada dua, kemudian di tengah-tengah itu turun. Oke, ini kurva beban dan juga kurva durasi beban. Ya. Kalau yang di sini sumbu X-nya adalah waktu jam dari 0, kalau di Indonesia ya WIB, kemudian jam 1, 2, 3 sampai 24. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan sumbu X-nya adalah durasinya. Jadi dia bebannya saat puncak ini durasinya berapa lama, kemudian saat intermediate ini durasinya berapa lama, kemudian base load-nya durasinya berapa lama. Nah, hubungannya dengan pembangkitnya. Nah, yang pembangkit peak load seperti PLTD atau dengan gas, nah itu dia sehari harus menyala berapa lama. Kalau kita melihat kurva durasi beban, ya, jadi kita bisa menghitung PLTD itu akan menghasilkan dalam sehari misalkan akan menghasilkan daya sebesar apa, kemudian biayanya berapa, karena berhubungan dengan bahan bakarnya. Ya tentu yang bahan bakar minyak akan lebih mahal ya bahan bakarnya dibandingkan dengan yang misalkan nuklir. Ya nuklir itu per KWH-nya itu lebih murah, walaupun pembangunan awalnya mahal tapi nanti per KWH-nya lebih murah. Kemudian air juga bahan bakarnya murah, air diterjunkan, tapi pembangunan jamnya yang mahal. Kemudian ada PLTU dan lain-lain. Oke, kemudian ini gambar terakhir yang ingin saya jelaskan, yaitu ini ya, electricity generation by source. Jadi pembagian berdasarkan sumbernya. Tapi di sini sumber energi baru terbarukan sudah dimasukkan cukup besar. Nah, sini kita bisa lihat yang kuning itu adalah tenaga matahari ya, solar. Nah, karena matahari paling besar menghasilkan daya saat siang hari, maka dia di grafiknya seperti itu. Oke. Kemudian ini yang biru muda, kita bisa lihat pump storage. Ya, jadi tadi penyimpanan dengan pompa air. Nah, dia akan banyak dipakai ketika pembangkit lain, terutama yang kalau di sini solarnya, pembangkit mataharinya itu sedang tidak terlalu tinggi tapi kebutuhan bebannya tinggi, maka pump storage ini akan dipakai. Kemudian apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Kita bisa lihat sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya di sini mulai 15.000, di sini mulai 0 ya. Nah, jadi yang atas itu ingin melihat saat beban puncaknya lebih detail. Ya, lebih detail biar bisa terlihat apa saja pembangkit yang memberikan sumbangsi daya di beban puncak. Kalau yang bawah itu keseluruhan, jadi sampai 0. Kita lihat di sini base load-nya sangat besar, disuplai oleh energi nuklir dan juga batu bara. Ya. Biasanya negara-negara maju yang industrinya sudah banyak itu bebannya lebih datar seperti ini. Kenapa? Karena ya di sana industrinya lebih banyak ya daripada perumahannya. Ya mungkin jumlahnya rumahnya masih banyak, tapi persentase industrinya itu besar daripada di negara berkembang. Sehingga industri itu kan bisa diatur, ada shift malam, shift siang, shift sore, shift pagi, seperti itu ya. Sehingga bisa diatur bebannya jadi lebih datar, sehingga pembangkitnya juga lebih efektif. Yang base load ini bisa besar, biasanya base load ini konsumsi energinya per biayanya itu lebih rendah, jadi per KWH-nya bisa lebih murah ya. Dengan nuklir, dengan batu bara itu jauh lebih murah daripada penggunaan bahan bakar minyak seperti itu.
Sampai di sini ada pertanyaan? Dan jika belum ada, kita lanjutkan seperti sudah kita bagi sebelumnya. Ini adalah kelompok pembagian kelompoknya. Ada 9 tema yang akan kita bahas. Pekan lalu kita sudah membahas tentang genset dan PLTG. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang PLTG dan PLTGU, gas dan gas uap, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, pagi. Dan siang, maaf. Yang saya hormati Pak Radit selaku dosen mata kuliah konversi energi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa selalu bahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yoga Handika yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi PLTG dan PLTGU. Adapun rekan kelompok saya terdiri dari Aswar Rahmawan, Dimas Ilham Fauzi Ibrahim, Oke, kita pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai PLTG dan PLTGU. Yang pertama itu adalah PLTG. Apa sih yang dimaksud dengan PLTG? PLTG merupakan pembangkit listrik tenaga gas. PLTG merupakan jenis pembangkit yang menggunakan udara panas untuk memutar turbin. Udara panas tersebut dihasilkan melalui pemanasan udara dengan menggunakan gas di dalam ruang bakar. Udara panas kemudian dialirkan ke turbin. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari PLTG tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita mendengarkan dengan baik dan seksama dari penjelasan dari presentator kita. Pada Saudara Yudi, dipersilakan. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas. Produksi energi listrik dari pembangkit tenaga gas merupakan tahapan dari proses pembangkit tenaga yang dihasilkan dari beberapa alat bantu utama PLTG, di mana dalam proses perubahan energi tersebut diawali dari kompresor yang berfungsi untuk memberikan sejumlah udara yang dibutuhkan dalam proses membakar bahan bakar. Dalam hal ini, energi kimia diubah menjadi energi panas yang berbentuk gas panas pembakaran yang terjadi dalam kombuster. Selanjutnya, energi gas panas pembakaran yang mempunyai besaran temperatur dan kuantitas panas tersebut disalurkan ke dalam gas turbin untuk sudut-sudut turbin hingga menjadi energi kinetik untuk memutar poros turbin. Dalam hal ini, energi panas diubah menjadi energi mekanik melalui proses gas turbin yang merupakan satu kesatuan dengan rotor generator yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik. Selanjutnya, gas bekas dari proses ekspansi gas turbin tersebut dibuang ke atmosfer. Hal ini dikenal dengan siklus operasi Raman cycle. Pembangkit utama pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Kompresor adalah suatu pembangkit tenaga mekanik yang berfungsi untuk membangkit energi panas yang berasal dari udara atmosfer guna memenuhi kebutuhan proses pembakaran dalam ruang bakar gas turbin. Dalam proses operasinya, kompresor ditunjang dengan alat bantu khusus yang meliputi intake air filter dan inlet heat vent. Kombuster adalah suatu ruang bakar yang merupakan pembangkit energi panas dari suatu proses pembakaran bahan bakar. Dalam proses operasinya,
kombuster ditunjang dengan alat bantu khusus yang meliputi tangka bahan bakar dan pompa bahan bakar untuk bahan bakar minyak, gas radio untuk bahan bakar gas, contoh sistem full nozzle ignitor system. Gas turbin adalah suatu pembangkit energi mekanik dari suatu proses konveksi energi dari energi panas menjadi energi kinetik. Selanjutnya menjadi energi mekanik yang mampu menggerakkan poros turbin dengan masa gas pembakaran dan bahan bakar. Dalam proses operasinya, gas turbin ditunjang dengan alat bantu khusus yang meliputi lubricating oil system, control oil system, turning motor, pony motor, starting motor, cooling water system, exhaust system, turbine supervision instrument. Generator adalah suatu pembangkit energi listrik dari suatu proses konveksi energi dari energi mekanik pada poros turbin dikonversikan menjadi energi listrik. Dalam proses operasinya ditunjang dengan alat bantu khusus yang meliputi checking oil pump, exciter, generator circuit break, main transformer, generator protection system, auxiliary power system. Baiklah, di sini ada sedikit prinsip kerja, kelebihan dan kekurangannya. Pembangkit listrik tenaga gas adalah pembangkit yang mengubah energi panas hasil dari pembakaran menjadi energi listrik menggunakan bahan bakar gas. Pembangkit listrik tenaga gas dalam proses kerjanya sering digabungkan dengan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Oleh sebab itu, tak heran jika ada pula yang menyebut kedua pembangkit listrik ini sebagai pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga gas erat kaitannya dengan siklus dasar turbin uap atau disebut dengan siklus Brayton. Pada tahun 1870, seorang insinyur dari Boston bernama George Brayton menggunakan prinsip proses kompresi dan ekspansi yang terjadi pada alat permesinan untuk menghasilkan putaran guna menggerakkan turbin gas. Turbin gas berhasil dijalankan pertama kali pada pameran nasional Swiss, yaitu Swiss National Exhibition di Zurich pada 1939. Kompresor berfungsi sebagai penghisap udara yang akan dikompresikan hingga tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian udara tersebut dikirim menuju ruang pembakaran. Ruang bakar atau combustion. Ruang bakar berfungsi sebagai tempat pembakaran antara bahan bakar dan udara. Proses pembakaran ini menghasilkan energi panas yang kemudian energi panas tersebut disalurkan menuju turbin menggunakan transition piece. Turbin gas. Turbin gas berputar menggunakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Energi kinetik yang timbul karena proses pembakaran digunakan oleh turbin untuk menggerakkan kompresor dan memutar generator. Exhaust. Sisa gas panas yang dihasilkan dari turbin akan diarahkan menuju exhaust sebelum dibuang ke udara lepas. Sebelum dibuang keluar, gas panas tersebut diukur menggunakan exhaust thermocouple. Hasil pengukuran tersebut berguna sebagai data kontrol temperatur dan temperatur trip. Suhu dalam exhaust sangat tinggi sehingga sering digunakan sebagai pemanas air untuk dijadikan PLTU. Generator. Energi mekanik dari poros turbin dikonversikan oleh generator untuk menjadi energi listrik. Kelebihan pembangkit listrik tenaga gas. Kemampuan PLTG yang cepat dalam proses startup hingga ke beban penuh membuatnya dapat diatur secara cepat tanpa adanya resiko gangguan kekurangan daya. Konsumsi energi lebih hemat. Saat ini harga gas dunia juga dinilai masih rendah Dari video tadi bisa disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari PLTG. Kelebihan yang pertama itu adalah proses startupnya yang cepat. Kedua, konsumsi energi lebih hemat. Saat ini harga gas di dunia dinilai masih rendah ditimbang sumber energi lainnya. Yang ketiga adalah proses pembangunan yang lebih cepat. Yang keempat, fleksibilitas tinggi. Maksudnya di sini adalah
beban bisa dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah konstruksi sederhana. Kekurangannya yang pertama adalah jangka waktu penggunaan PLTG yang singkat. Yang kedua adalah kemampuan dayanya masih dipengaruhi kondisi alam sekitar. Ketika udara berkabut, kemampuan kerjanya menjadi tidak maksimal karena udara yang masuk ke kompresor mengandung air. Yang ketiga adalah bukan energi terbarukan. Gas di sini termasuk bukan energi yang dapat diperbarui. Maka kita perlu mencari energi alternatif selainnya yang lebih ramah lingkungan. Mungkin karena keterbatasan waktu kami akan menyampaikan PLTGU di minggu depan. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan diskusikan tentang PLTG dulu ya. Untuk PLTGU bisa di kesempatan berikutnya. Oke, untuk mahasiswa dari kelompok yang lain ada pertanyaan, silahkan tunjuk tangan. Ya, silakan yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu. Ya, silakan Mas Taksi ya. Oke. Ini satu pertanyaan kemudian dijawab, satu pertanyaan dijawab gitu ya. Silakan. Tadi kan itu kan udah dikasih tahu penemunya. Ya. Nah, mau tanya latar belakang PLTG itu dibuat untuk apa? Latar belakangnya dan mengapa? Jadi tadi ada yang nanya tentang latar belakang PLTG dibuat. Jadi kenapa PLTG itu dibuat? Karena sumber energi yang banyak, manusia berusaha memanfaatkan energi itu semaksimal mungkin. Karena energi ada banyak ya, salah satunya ada gas. Ini energi gas dibikin karena sumber gasnya melimpah. PLTG. Oke, terima kasih pada Mas Reksi yang sudah menyampaikan pertanyaannya dan kelompok 2 yang sudah memberikan jawabannya. Kita berikan aplaus. Untuk beberapa masukan presentasinya kelompok 2, tadi ada beberapa slide yang tulisannya masih terlalu panjang ya. Jadi sebaiknya tulisannya, karena namanya PowerPoint ya, kita poin-poin saja. Kemudian penjelasan panjangnya itu bisa disampaikan secara lisan. Kemudian ada beberapa transisi yang terlalu lama tadi ya. Jadi tidak perlu dipilih transisi pergantian tulisan atau pergantian slide itu yang terlalu lama, yang singkat saja. Kemudian ditambahi suara-suara tadi, ya itu pilihan sih, tapi mungkin bisa yang suaranya tidak terlalu keras ya seperti itu, karena akan justru lebih dominan daripada suara penjelasannya. Ya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya kita bisa lanjutkan di pertemuan pekan depan atau pertemuan berikutnya, karena sekarang sudah masuk ke jam pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan kelas kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Doa setelah belajar. Doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.